Memancing adalah salah satu keterampilan paling kuno yang telah dipelajari manusia dan makan ikan adalah salah satu hal tersehat yang dapat kalian tambahkan ke dalam menu makanan. Tetapi bagian yang sulit adalah mengeluarkan makhluk bersisik licin dari air. Itu tidak selalu berjalan sesuai rencana, dari sekelompok besar nelayan hingga iming-iming yang cukup menakutkan. Tapi seperti biasa, sebelum melanjutkan videonya lebih lanjut masuk intro dulu. Berikut ini 10 momen memancing yang mengejutkan yang tertangkap kamera. Sekelompok besar nelayan yang sedang memancing bersama. Semua orang harus menonton, video nelayan ini sangat memuaskan, sebab mereka memiliki keterampilan memancing yang luar biasa. Mereka hanya melemparkan ikan ke dalam perahu dalam jumlah besar, dan sepertinya malam ini tidak ada orang yang akan kelaparan dengan semua ikan itu. Ikan biasanya ditangkap di alam liar, tetapi mereka juga dapat ditangkap di badan air yang telah diisi sebelumnya, dan collection spearing netting angling and trapping adalah semua metode untuk menangkap ikan. Menangkap spesies air selain ikan seperti moluska, cephalopoda, krustasea dan echinodermata juga disebut sebagai memancing. Frasa ini biasanya tidak digunakan untuk menggambarkan pengumpulan ikan budidaya atau hewan air seperti paus yang istilah penangkapan ikannya lebih akurat. Ikan ditangkap karena berbagai alasan termasuk makanan dan lomba memancing, dan ikan yang ditangkap kadang-kadang dipelihara dan diawetkan atau sebagai hadiah. Ikan yang sering ditangkap diidentifikasi dan dilepaskan selama bioblitz. Bioblitz adalah periode survei biologis intensif, di mana semua organisme hidup di wilayah tertentu dicoba untuk dicatat dalam jangka waktu yang lama. Waktu sekelompok ilmuwan naturalis dan sukarelawan melakukan penelitian lapangan yang lengkap. Contoh biasanya 24 jam. Banyak bioblitz memiliki komponen publik dengan tujuan memicu minat publik terhadap keanekaragaman hayati. Bioblitz ini sering dipentaskan di taman kota atau cagar alam di dekat kota untuk mempromosikan lebih banyak keterikatan publik. Memancing di gorong-gorong dengan umpan tikus besar. Orang ini punya cara yang agak unik untuk pemula. Mereka memancing di selokan yang tampaknya penuh dengan bass. Apa bass suka makan tikus besar? Rupanya karena itulah mereka gunakan sebagai umpan. Kalian ingin pergi ke rumah ini untuk menyajikan tikus yang enak diumpankan ke got untuk makan malam bass. Infrastruktur yang mengangkut limbah atau limpasan permukaan melalui saluran pembuangan, dikenal sebagai sistem pembuangan limbah yang menerima saluran pembuangan lubang got. Stasiun pemompaan luapan badai dan ruang penyaringan dari saluran pembuangan gabungan, atau saluran pembuangan sanitasi. Semua termasuk saluran pembuangan berakhir di titik ketika memasuki fasilitas pengolahan limbah dan ketika dibuang ke lingkungan. Air limbah atau badai diangkut melalui sistem saluran pipa lubang got dan bangunan lain di banyak kota. Limbah atau air limbah kota diangkut ke fasilitas pengolahan limbah dalam sistem saluran pembuangan gabungan dengan air hujan. Limbah ditangani secara terpisah di saluran pembuangan sanitasi, dan limpasan dari jalan raya dibawa secara terpisah di saluran pembuangan badai. Di beberapa daerah metropolitan, lubang got sering digunakan untuk mendapatkan akses ke sistem ini untuk tujuan pemeliharaan. Sistem saluran pembuangan dapat mengalami gabungan peristiwa luapan saluran pembuangan, atau peristiwa luapan saluran pembuangan sanitasi. Selama periode hujan deras yang memaksa limbah yang tidak diolah mengalir langsung ke saluran air penerima, hal ini dapat berbahaya bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Kepiting marah dan menyerang setelah ditangkap. Orang-orang sedang memancing kepiting dan mereka ingin mengembalikan kepiting ke laut setelah mereka menangkapnya. Hanya kepiting tidak akan menunggu untuk itu. Kepiting gila ini tak segan menyerangnya. Sekarang setelah kejadian itu, mereka telah belajar pelajarannya. Jangan main-main dengan Mr. Crab yang marah. Kepiting crab adalah kepiting sejati yang menyumbang 20 dari semua krustasea yang ditangkap dan dibudidayakan secara global dengan 1,4 juta ton dikonsumsi setiap tahun. Dikenal sebagai kepiting kazami atau kepiting biru Jepang adalah spesies kepiting yang paling sering ditangkap di dunia dengan lebih dari 300.000 ton dikumpulkan setiap tahun. 98 diantaranya terjadi di lepas pantai Cina. Kepiting kuda dapat ditemukan dari Hokkaido ke India Selatan di maritim Asia Tenggara, dan sampai ke Australia dikenal sebagai ketambanga atau kepiting bunga dalam bahasa Melayu. Ia memakan rumput laut dan memangsa cacing, ikan kecil dan menggunakan katup di dasar berpasir atau berlumpur yang dangkal dengan kedalaman kurang dari 50 meter. Karapasnya bisa mencapai lebar 15 cm dan panjang 7 cm dari depan ke belakang. Memancing menggunakan teknologi drone. Sekarang lihatlah ini,
Mereka menggunakan umpan hidup untuk menangkap ikan bonito yang sangat besar dengan teknologi drone revolusioner. Mereka mengaitkan umpan mereka ke kaki drone menggunakan klip pelepas umpan, diterbangkan dari perahu dengan drone yang membuatnya tetap berkibar di permukaan air. Ikan tidak bisa menahan daya tarik, kelelawar mereka menggunakan ikan bonito sebagai umpan, untuk memberi makan kerapu Goliat raksasa yang bersembunyi di bawah perahu. Mereka kadang-kadang dikenal sebagai drone, pertama kali dibuat pada abad ke-20 untuk tugas militer yang terlalu membosankan, kotor atau berbahaya bagi manusia. Dan pada abad ke-21 mereka telah menjadi aset yang sangat diperlukan bagi sebagian besar pasukan. Teknologi kontrol dikembangkan dan biaya diturunkan memungkinkan mereka untuk digunakan dalam berbagai aplikasi non-militer. Fotografi udara, pengiriman produk pertanian, kepolisian dan pemantauan infrastruktur inspeksi penyelundupan penelitian, balap drone dan tentu saja memancing hanyalah beberapa aplikasi. Pada bulan Juli tahun 1849 pembawa balon cikal bakal pesawat digunakan dalam penggunaan ofensif pertama, kekuatan udara dan penerbangan angkatan laut yang merupakan penggunaan pertama dari kendaraan udara tak berawak untuk perang. Selama pengepungan Venesia, tentara Austria berusaha menembakkan 200 balon pembakar ke kota. Sebagian besar balon dilepaskan dari darat, meskipun beberapa diluncurkan dari kapal penjelajah Austria SMS Gunung Berapi sebagai akibatnya. Setidaknya satu bom mendarat di kota, tetapi sebagian besar balon melewatkan hujan karena angin berubah setelah peluncuran, dan beberapa melayang kembali di atas garis Austria dan kapal peluncuran Gunung Berapi. Berburu gurita di bawah air. Para nelayan ini berada di Tunisia mencari gurita, dan tampaknya mereka lebih suka melakukannya dengan menyakiti makhluk malang itu sebanyak mungkin. Mengapa orang harus berperilaku seperti ini? Tidak ada yang tahu. Tetapi jika kalian ingin memakannya, bunuhlah dengan cepat dan keluar dari jalan. Dan jika tidak, biarkan mereka dalam damai. Cephalopoda memiliki otak besar yang berkembang dengan baik, dan rasio otak terhadap massa tubuh tertinggi di antara invertebrata yang berada di antara vertebrata endotermik dan ektotermik. Cephalopoda memiliki sistem saraf yang paling rumit dari semua hewan. Serabut saraf raksasa mantel cephalopoda telah sering digunakan sebagai bahan percobaan dalam neurofisiologi selama bertahun-tahun. Diameternya yang besar membuat mereka cukup mudah untuk diselidiki dibandingkan untuk hewan lain. Semua cephalopoda tidak seperti moluska lainnya adalah predator aktif dengan kemungkinan pengecualian dari cumi-cumi sirip besar dan cumi-cumi vampir. Kebutuhan mereka untuk melacak dan menangkap mangsanya, kemungkinan besar penyebab utama yang mendasari evolusi kecerdasan mereka dengan penjepit tangguh dan kemampuan untuk menguras sistem pernapasan cumi dari pengejaran yang berkepanjangan. Kepiting merupakan pasokan makanan utama sebagian besar spesies gurita menimbulkan hambatan besar. Berburu ikan di sawah. Super menakjubkan, ditemukan banyak ikan mas dan ikan koi di sawah. Beberapa orang sedang memancing koi dan apa yang terjadi di sini, tepatnya ikan dibuang ke ladang untuk menyingkirkan larva dan hama, serta untuk memberikan pupuk alami bagi padi. Dalam metode pertanian padi ini, sebuah tangki besar untuk ikan didirikan di ujung ladang, untuk konfigurasi ketika air di lapangan mulai mengering. Ikan dengan cepat bergerak dan berenang di pipa di sekitar, untuk menyelamatkan diri dari kekeringan, dengan pindah ke pipa berisi air yang terhubung di ujung ke tangki air yang lebih besar dan mencapai tangki untuk menyelamatkan diri. Ikan apapun yang tidak dapat mencapai tangki yang lebih besar ditinggalkan di sawah dan diselamatkan oleh orang-orang ini, yang mengumpulkan mereka dari sawah dan menyelamatkan mereka dari kematian. Lihat, masih ada beberapa orang baik. Metode ini juga menghilangkan kebutuhan pupuk kimia atau pestisida untuk mengendalikan jumlah hama. Jaring ikan menakjubkan. Proses penangkapan ikan kovalem pantai Kerhala India, di mana mereka menggunakan teknik jaring hanyut yang digantungkan secara vertikal di kolom air daripada diikat ke dasar. Pelampung dihubungkan dengan tali di sepanjang bagian atas jaring dan pemberat yang diikatkan pada tali lain di sepanjang bagian bawah jaring untuk menjaga jaring tetap tegak di dalam air. Jaring hanyut mengandalkan kualitas belitan jaring yang terpasang longgar. Dalam banyak kasus lipatan jaring lepas mirip dengan tirai jendela, yang menangkap ekor ikan dan sirip yang menjeratnya di jaring saat mencoba melarikan diri. Jaring-jaring dapat digunakan sebagai jaring insang. Ukuran mata jaring bervariasi berdasarkan jenis ikan yang diburu. Jaring ini biasanya digunakan untuk menangkap gerombolan ikan pelagis. Jaring apung secara tradisional terdiri dari bahan organik yang dapat terurai seperti jaring rami, yang memiliki ukuran mata jaring yang lebih besar. Sebelum tahun 1950, jaring yang lebih besar hanya menjebak ikan yang lebih besar, jadi ikan yang lebih kecil lebih mudah untuk melarikan diri. Selama tahun 1950, jaring apung menjadi lebih populer. Industri beralih ke kain sintetis dengan ukuran mata jaring yang semakin kecil. Tangkapan sampingan dibuang ke laut mati atau dengan cedera yang dapat menyebabkan kematian.
Hewan mati membusuk jika tidak dimakan, karena mikroorganisme menggunakan oksigen untuk memecah bahan organik, ketika sejumlah besar barang mati membusuk di dalam air. Jumlah oksigen terlarut di daerah sekitarnya berkurang, jaring hanyut sangat buruk untuk lautan. Perangkap ikan lele. Menakjubkan, anak pintar ini membuat perangkap ikan dengan tanah berlumpur. Orang jenius ini telah membangun perangkap ikan hanya menggunakan lumpur di dekat sungai dan lihat betapa suksesnya dia. Ikan ini tampaknya tidak sabar untuk melompat ke dalam dan lele itu akan membuat makan malamnya yang lezat. Lele adalah ikan rafe yang datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, seperti lele mekong raksasa dari Asia Tenggara, lele sumur dari Resia dan paribas dari Amerika Selatan, hingga spesies Detridivora yang memakan bahan mati di dasar dan bahkan spesies parasit kecil yang dikenal sebagai sisik candiru. Tidak ada pada varietas berlapis baja atau polos. Tidak semua ikan lele memiliki sungut atau kumis meskipun namanya demikian, jadi anggota ureform dibedakan oleh karakteristik kepala dan kantung renang. Banyak spesies yang lebih besar diternakan atau dipancing untuk makanan. Lele menjadi ikan komersial yang penting di akuarium, terutama dari genus Corydoras sangat penting. Sementara sebagian besar lele benar-benar aman bagi manusia, beberapa spesies telah diidentifikasi sebagai ancaman banyak spesies. Ikan lele memiliki sengatan yang tertanam di bawah sirip mereka yang biasanya tidak berbisa. Namun tetap harus berhati-hati, sebab dalam keadaan langka sengatan lele telah dihasilkan dalam kematian. Menjebak piranha. Orang-orang gila dari Brazil ini telah membuat perangkap piranha. Tapi mengapa mereka ingin mencoba dan menangkap ikan menakutkan ini? Ikan ini memiliki kekuatan luar biasa dari gigi legendaris mereka yang cukup rapi. Piranha adalah ikan air tawar yang hidup di sungai dataran banjir danau dan waduk. Meskipun mereka sering dianggap sangat predator dan kebanyakan makan ikan, preferensi makanan mereka sangat bervariasi dan mereka juga akan memakan bahan tanaman. Sehingga mereka mendapat gelar omnivora. Gigi piranha sering digunakan sebagai alat, misalnya untuk mengukir kayu atau memotong rambut, atau mengubah alat lain seperti mengasah anak panah. Beberapa suku Amerika Selatan termasuk Kamiura dan Chavante di Brazil dan Pacahura di Bolivia telah diamati terlibat dalam praktik ini. Piranha juga dimakan sebagai makanan lezat, pemancing menganggap mereka sebagai gangguan, karena mereka mencuri umpan, mengkonsumsi hasil tangkapan, menghancurkan alat tangkap dan dapat menggigit jika tidak sengaja dipotong. Piranha dapat dibeli sebagai hewan peliharaan meskipun mereka dilarang di banyak negara, dan Filipina di mana importir menghadapi 6-4 tahun penjara. Dan piranha harus dibunuh untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Pygosentris neteriri piranha perut merah adalah akuarium piranha. Piranha yang paling umum dapat dibeli. Baik piranha dewasa atau kecil harus dipelihara sendiri atau dalam kelompok yang terdiri dari 4 atau lebih. Jika tidak, konflik di antara mereka sering terjadi, sehingga ikan yang lebih lemah tidak dapat bertahan hidup dan menyebar lebih luas jika dipelihara dalam kelompok yang lebih besar. Menangkap ikan tuna dengan tombak. Pergi dari Selandia Baru ke Pulau Kenaikan dan hampir dimakan oleh hiu adalah perjalanan gila bagi orang-orang ini. Menembak tuna sirip kuning kecil dengan tombak galah lepas kendali. Saat dua hiu Galapagos bergegas untuk menangkap ikan itu. Hiu Galapagos adalah spesies hiu requiem milik keluarga Carcharhinidae yang dapat ditemukan di seluruh dunia. Ini tumbuh subur dalam kondisi karang yang jernih di sekitar pulau-pulau samudera, di mana seringkali merupakan spesies hiu yang paling banyak jumlahnya. Hiu karang Galapagos adalah spesies besar yang dapat mencapai panjang 3 meter dan bentuk hiu karang fusiform sulit dibedakan dengan hiu kehitaman dan hiu karang abu-abu. Fitur yang membedakan dari spesies ini hiu Galapagos adalah predator rakus yang sering berkumpul dalam jumlah besar, sebagian besar makanannya ikan bertulang yang tinggal di bawah. Sementara hewan yang lebih besar mengkonsumsi hiu lainnya, iguana laut, singa laut dan bahkan reproduksi betina membawa 4 tandu hingga 16 anak setiap 2 hingga 3 tahun mirip dengan jumlah hiu requiem lainnya. Nah itu dia beberapa momen memancing yang mengejutkan yang tertangkap kamera. Jika kalian suka dan terhibur dengan videonya, jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya.